Selamat pagi pada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait program PPh 21 Payroll 2024 milik Esindo, di mana terdapat beberapa fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan kepada para user untuk mengerjakan PPh pasal 21 dari perusahaan dari user tersebut. Nah, di sini merupakan sheet awal di mana ini adalah sheet ID dan atribut, terdapat nama perusahaan, lalu NPWP yang harus diisi, serta alamat, dan ini kode aktivasi, serta tahun pajak. Nah, untuk mendapatkan kode aktivasi ini dari user, tinggal mengklik tombol create kode aktivasi seperti ini. Nah, kalau ini untuk program ini yang ditampilkan sudah mempunyai kode aktivasi demikian dan juga password demikian. Nah, fungsi dari tombol create kode aktivasi ialah untuk memunculkan kode aktivasi di sini yang nanti akan dikirimkan bersamaan dengan NPWP kepada admin untuk meminta password, di mana password dari tiap device nanti akan berbeda. Lalu untuk fasilitas password ini fungsinya ialah untuk bisa menjalankan dari program PPh 21 Payroll 2024 ini. Di mana apabila tidak memiliki password, dari user akan tetap dapat menggunakan program PPh 21 Payroll 2024 ini, yaitu dengan memproses data penggajian pegawai sebanyak 10 pegawai saja, dan juga dapat dilakukan hingga sampai bulan kedua saja. Namun apabila sudah memiliki password yang artinya sudah berlangganan program PPh 21 Payroll 2024 ini, dari user akan dapat mengakses seluruh fasilitas yang diberikan dari program ini. Jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menginput data pegawai. Kita hanya perlu mengisi kolom-kolom yang ada di sini, misalkan nama, saya buat seperti ini misalnya, lalu jabatannya, dan jangan lupa NPWP-nya. Lalu NIK-nya, dan apabila ada nomor induk pegawai di perusahaan tersebut, nomor induk pegawainya. Nanti kita juga isi alamat, isi jenis kelamin, lalu status PTKP-nya juga sangat penting diisi. Kenapa sangat penting? Dikarenakan status PTKP akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan diterima oleh pegawai tersebut, atau jumlah pajak yang akan dibebankan kepada pegawai tersebut. Kan seperti ini. Lalu kita juga isi kapan dia mulai kerja. Misalkan kita isi seperti ini. Lalu juga tanggal mulai NPWP-nya. Dan juga tanggal akhir kerjanya. Jadi untuk mengisi data pegawai hanya seperti ini saja dan diteruskan sampai jumlah pegawai yang diinginkan. Di sini merupakan contoh apabila seluruh pegawai telah di-input ke dalam sheet data pegawai, di mana setelah di-input maka otomatis seluruh pegawai yang ada di sheet data pegawai ini akan terinput pada sheet tiap bulannya. Kemudian untuk selanjutnya ialah bagaimana cara menghitung PPh 21 tiap pegawai di tiap bulannya. Pada sheet ini, di sheet tiap bulannya kita akan menginput jenis-jenis penghasilan dari tiap pegawai. Misalkan gaji pokoknya, lalu mungkin ada tunjangan jabatannya apabila ada. Lalu kita juga perlu mengisi aspek-aspek penghasilan lainnya apabila terdapat aspek penghasilan tersebut di bulan tersebut. Misalkan saya hanya ada 2 aspek ini saja.
Lalu saya akan samakan dengan pegawai yang lainnya. Kemudian saya akan coba langsung melakukan perhitungan. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 menggunakan program ini, kita hanya perlu melakukannya dengan seperti ini. Kita ke sheet proses dan CSV, kemudian kita hanya perlu mengeklik tombol proses PPh 21 ini. Nah, seperti ini. Di sini prosesnya sudah selesai dan kita bisa langsung melihat hasil perhitungan dari PPh 21. Di mana di sini sudah terdapat hitungan dari jaminan-jaminan yang didapatkan atau yang diterima oleh pegawai-pegawai tersebut seperti BPJS, lalu jam sostek seperti JKK, JK, dan JHT, dan lain-lain. Dan ini merupakan PPh 21 dari pegawai tersebut lengkap dengan tarif TER yang akan dibebankan kepada pegawai tersebut. Nah, di sini merupakan tarifnya sesuai dengan tarif TER. Lalu di sini adalah penghasilan brutonya dan juga berikut ialah PPh terutang dari tiap pegawai. Jadi kita hanya perlu mengklik satu tombol yaitu proses PPh 21 di sheet proses dan CSV, maka seluruh PPh 21 dari tiap pegawainya telah terhitung secara otomatis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan natura dan kenikmatan ke dalam PPh pasal 21 yang telah terhitung di sheet tiap bulannya. Seperti yang kita ketahui, natura dan kenikmatan sejak tahun 2023 sudah merupakan objek PPh pasal 21 dengan batasan-batasan yang ditentukan pada tiap naturanya. Nah, di sini terdapat 4 sheet untuk natura, yaitu ada bingkisan, olahraga, rumah, dan juga kendaraan. Untuk bingkisan, olahraga, dan juga rumah, prinsipnya sama saja. Untuk mengisi natura tersebut, kita hanya perlu mengisi nominal dari natura yang diberikan. Misalkan saya seperti ini. Apabila jumlah naturanya telah melewati batasan dalam setahun atau batasan-batasan lainnya, maka secara otomatis natura tersebut akan terhutang pajak atau menjadi objek PPh pada bulan tersebut. Selanjutnya untuk yang olahraga dan rumah juga sebenarnya kurang lebih sama. Misalkan saya isi seperti ini di rumahnya, di bagian rumah. Di sini terlihat bahwa apabila telah melewati batasan, yaitu untuk rumah batasan per bulannya ialah 2 juta, di sini kita input 3 juta, maka secara otomatis selisih dari batasan dan juga jumlah tersebut yaitu 1 juta telah menjadi objek PPh pada bulan tersebut. Sedangkan untuk fasilitas kendaraan terdapat perbedaan cara penginputan, di mana apabila kita ingin menginput natura pada bulan Januari tahun 2024, maka kita perlu menginput juga penghasilan bruto di tahun sebelumnya, yaitu dari bulan Februari tahun 2023, berlaku seterusnya. Jadi apabila kita ingin menginput natura pada bulan tersebut, maka kita juga perlu mengisi penghasilan bruto pada setahun sebelumnya. Misalkan di sini saya ingin menginput natura pada bulan Januari untuk pegawai 1. Seperti ini. Dan di sini sudah langsung menjadi objek PPh bulan tersebut. Kenapa telah menjadi objek PPh? Karena batasan PH bruto sebulan yaitu 100 juta telah tercapai, di mana pada penghasilan bruto tahun 2023 dan juga penghasilan bruto di tahun 2024 bulan Januari apabila di rata-rata telah melebihi batasan PH bruto dalam sebulan sehingga naturanya telah menjadi objek. Jadi untuk natura kurang lebih seperti ini saja. Setelah kita menginput seperti ini, maka naturanya secara otomatis akan terinput di sheet tiap bulannya. Seperti ini.
Tadi di pegawai 1 jumlah naturalnya sebesar 21 juta dan tarif TER-nya juga akan berubah sesuai dengan penghasilan bruto dan juga penghasilan kena pajak dari pegawai 1, di mana tarif TER-nya berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menghitung PPh 21 untuk non pegawai. Jadi perhitungan dilakukan di sheet non PT. Secara simpelnya kita hanya perlu mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Misalkan nama, kita isi seperti ini. Lalu kita juga mengisi NPWP-nya. Lalu kita juga perlu mengisi tanggal bukti potongnya. Misalkan seperti ini. Kita juga perlu memilih jenis penerima penghasilannya. Misalkan kita pilih seperti ini. Kemudian kita juga perlu menentukan status PTKP-nya. Di mana status PTKP juga akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibebankan kepada pegawai tersebut. Seperti ini. Dan kita juga perlu mengisi pembayaran, di mana pembayaran ini merupakan bayaran yang diberikan kepada pegawai tersebut atau PH. Misalkan seperti ini. Maka secara otomatis untuk jenis pajaknya sudah terdefinisikan, yaitu non final. Lalu untuk pajaknya serta tarifnya juga sudah terhitung. Jadi kita hanya perlu mengisi, lalu kemudian untuk pajak-pajaknya serta tarifnya semua sudah terhitung. Dan hal ini berlaku juga untuk jenis-jenis penerima penghasilan yang lainnya. Berikut merupakan contoh untuk jenis penghasilan lainnya pada non-PT. Di sini terdapat jenis penghasilan atau jenis pajak non final maupun final, serta beberapa jenis penghasilan yang berbeda. Dan untuk pajaknya sudah langsung terdefinisikan di sini. Seperti tarifnya, lalu PPh yang terutangnya juga sudah terhitung di sini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengimpor CSV untuk CSV tiap masa, non final maupun final beserta A1. Sebenarnya untuk pengimpor CSV tiap masa atau non final atau final ataupun A1 pada program ini akan dilakukan di program ISPT. Namun untuk file CSV-nya kita hanya perlu mengklik seperti ini. Misalkan untuk CSV masa kita hanya perlu mengklik pada CSV masa saja. Misalkan seperti ini. Kita taruh di sini. Begitu juga untuk CSV non final maupun final. Sedangkan untuk CSV A1 sebenarnya kita juga hanya perlu mengklik tombol CSV A1 saja, namun kita perlu memilih untuk apabila 1721A1 dibuat untuk seluruh pegawai baik yang di bawah PTKP setahun maupun yang melebihi PTKP dalam setahun. Jadi kita hanya perlu memilih. Nah, untuk CSV A1 kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ialah pengimporan CSV pada aplikasi SPT. Jadi pertama kita buka aplikasi SPT dahulu. Kemudian kita pilih database dan kita login. Selanjutnya kita milih SPT yang ingin kita pilih. Misalkan kita pilih di bulan Januari 2024 seperti ini.
Kemudian kita langsung impor. Di sini saya akan mengimpor CSV masa terlebih dahulu. Jadi kita ke impor, bukti potong, kemudian pemotongan pajak bulanan. Kita buka filenya dan kita pilih file CSV yang tadi sudah kita proses. Seperti ini. Lalu kita impor. Nah, di sini sudah berhasil seluruh recordnya, menandakan kalau pegawai-pegawai yang ada di CSV ini tidak di bawah PTKP. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana untuk mengimpor CSV yang final. Seperti sebelumnya, yaitu impor bukti potong, kita pilih yang final. Lalu kita buka file. File yang tadi sudah kita siapkan, kita pilih untuk yang final, dan di sini sudah berhasil. Selanjutnya, untuk mengimpor CSV A1, kita perlu membuka SPT pada bulan Desember. Di sini saya membuka SPT bulan Desember tahun 2024 seperti ini. Kemudian saya akan mengimpor bukti potong untuk yang A1. Seperti ini. Kita pilih CSV A1 lalu kita impor. Dan impornya sudah berhasil. Untuk CSV A1 juga hanya seperti ini saja. Salah satu keunggulan dari program PPh 21 Payroll 2024 ini, kita bisa secara langsung memproses slip gaji para pegawai dengan format PDF hanya dengan mengklik tombol ini. Selain itu, kita dapat memilih range dari pegawai dari urutan 1 sampai urutan sekian sesuai dengan kehendak dari user, di mana di sini saya akan mencontohkan dari urutan 1 sampai urutan 18 karena terdapat 18 pegawai di bulan Januari. Saya langsung klik ini saja, lalu saya save di sini, dan program ini akan segera memproses slip gaji dari pegawai 1 sampai pegawai 18 yang nantinya akan di-save dalam bentuk PDF di file tersebut. Dapat terlihat di sini dari program ini sedang memproses slip gaji pegawai, dan setelah selesai nanti akan saya perlihatkan bagaimana hasilnya. Di sini dapat terlihat hasil dari proses slip gaji PDF yang baru saja dilakukan, di mana terdapat slip gaji dari pegawai 1 hingga pegawai 19. Kita bisa cek satu-satu. Seperti ini merupakan slip gaji dari pegawai nomor 1, lalu hingga pegawai 19 yang tadi juga sudah saya input, pegawai baru yang saya input. Seperti ini untuk slip gajinya. Dan hebatnya dari program ini, slip gaji yang baru saja diproses bisa langsung di-email kepada seluruh karyawan menggunakan program mail merge, di mana sekali klik maka seluruh slip gaji PDF ini akan di-email kepada seluruh karyawan dengan program mail merge tersebut. Hesindo juga bersedia untuk melakukan kustomisasi bentuk dan isi slip gaji sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, slip gaji tiap karyawan juga dapat di-password agar lebih aman. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana pelaporan SPT pada aplikasi SPT. Jadi, setelah kita memproses file CSV pada program kita, selanjutnya kita akan melaporkan CSV tersebut pada aplikasi SPT. Jadi, yang pertama kita pilih database, kemudian kita login. Setelah itu pilih SPT, di mana saya akan memilih SPT Januari tahun 2020. Seperti ini. Selanjutnya kita ke menu CSV, lalu impor, bukti potong, dan pemotongan pajak bulanan untuk CSV masa 1. Jadi di sini saya akan memproses CSV yang sudah diproses di masa 1 dengan cara mengimpornya seperti ini. Nah, di sini karena sudah muncul, maka langsung saja diimpor. Dan di sini sudah terdapat konfirmasi bahwa 18 record berhasil. Ini untuk CSV masa. Selanjutnya ialah bagaimana cara untuk mengimpor CSV non-final pada ISPT.
Jadi setelah kita memilih database dan juga memilih SPT-nya, kita langsung pilih CSV, lalu impor, bukti potong, dan tidak final. Kemudian kita pilih file yang ingin kita impor. Seperti ini. Nah, ini langsung kita klik impor. Dan di sini impornya sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengimpor CSV yang non-final. Jadi pertama kita ke CSV, lalu impor, lalu bukti potong yang tidak final kita pilih. Lalu kita buka file dan selanjutnya kita memilih CSV non-final yang sudah kita proses sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita impor langsung. Nah, di sini impornya sudah berhasil dan sudah terekam di ISPT. Selanjutnya saya akan coba mengimpor untuk CSV yang final. Nah, seperti pada tahap sebelumnya, pertama kita ke CSV, kemudian impor, kemudian bukti potong, kita pilih yang final. Nah, seperti ini, lalu kita buka file dan pilih file CSV final yang sudah kita proses. Di sini sudah keluar untuk yang finalnya, lalu coba kita impor. Dan di sini sudah terlihat bahwa 6 record telah berhasil, sehingga untuk impor dari CSV final semua sudah berhasil.